بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali kajian kita terkait tentang pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab as-sabru ala adan nas, bersabar atas setiap gangguan dari orang lain. Di hadis yang terakhir dari bab ini, Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qassaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan kaba'di ma kana yuqassimu. Suatu ketika, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau selesai dari sebuah peperangan, maka beliau biasanya membagi-bagikan harta ghanimah. Dan ini rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai dari sebuah peperangan. Dan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sebuah peperangan yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang yang bernama perang Hunain. Ya, sebuah perang yang bernama perang Hunain. Dan di dalam perang Hunain ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta ghanimah yang begitu banyak. Beliau mendapatkan ghanimah yang banyak sekali yang tidak beliau dapatkan dalam peperangan-peperangan yang lainnya. Di mana dalam perang Hunain tercatat ada 6.000 orang yang menjadi tawanan kaum muslimin, yang terdiri dari para wanita dan juga anak-anak. Lalu kemudian termasuk bagian dari harta ghanimah tersebut adalah 24.000 ekor unta. Di samping itu juga ada lebih dari 40.000 ekor kambing. Di samping itu juga ada kuda, sapi, dan hewan-hewan yang lainnya yang tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Jadi bisa dibayangin, Pak, ya, kaum muslimin pada saat itu mendapatkan 24.000 ekor unta. Pernah lihat unta dalam jumlah yang seperti itu, Pak? Enggak pernah. Mentok-mentoknya kalau kita umroh dan lain sebagainya, paling bisa ngelihatnya cuma beberapa ekor unta saja. Ini 24.000 ekor unta.
dan lebih dari 40.000 ekor apa? Kambing. Ada yang waktu Idul Adha ya nyembelih 40.000 ekor kambing, ada enggak? Enggak ada. Ya enggak pernah apa? Enggak pernah ada. Mentok-mentoknya saya pernah nemu ketika di pesantren itu sekitar 200 sampai 300 ekor kambing. Ini 40.000 lebih ekor kambing. Ini harta ghanimah yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibagikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Lalu kemudian di saat beliau membagikan harta ghanimah tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru memprioritaskan pembagiannya terutama kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Karena perang Hunain ini, Pak, ini terjadinya hanya beberapa bulan setelah terjadinya penaklukan kota Mekah. Yang pada saat itu Nabi membawa sekitar 12.000 pasukan. 10.000-nya adalah pasukan yang berangkat bersama Nabi dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, dan 2.000 yang tersisa itu berasal dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Maka Nabi SAW kemudian pada saat membagi harta ghanimah tersebut, yang jadi prioritas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Bahkan para pembesar kaumnya Nabi berikan kepada mereka masing-masing 100 ekor unta. Al-Aqra bin Habis beliau berikan 100 ekor unta. Kemudian pembesar kabilah yang lainnya masing-masing 100 ekor unta. Bahkan ada juga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepadanya 300 ekor unta. Dan menariknya, yang dikasih 300 ekor unta ini statusnya ketika itu belum menjadi seorang muslim. Dia statusnya masih sebagai apa? Sebagai kafir. Yang pada saat terjadinya penaklukan kota Mekah, dia termasuk di antara orang yang kemudian lari karena khawatir akan diburu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi berikan dia jaminan dan berikan dia kesempatan untuk tinggal di mana? Di Mekah. Dan Nabi tidak memaksa beliau untuk masuk ke dalam agama Islam. Padahal awalnya laki-laki ini minta jaminan kepada Nabi selama 2 bulan. Kata Nabi, jangankan 2 bulan, 4 bulan saya kasih kesempatan bagimu untuk tetap tinggal di mana? Di Mekah. Bahkan Nabi berikan kesempatan bagi orang ini untuk ikut serta dalam perang Hunain. Bahkan dia juga diberikan harta apa? Harta ghanimah. Siapakah laki-laki yang dimaksudkan? Dia bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia adalah putra salah satu orang kafir yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umayyah bin Khalaf. Pernah dengar Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya siapa? Bilal. Dialah yang dulu pernah menyiksa Bilal. Sampai akhirnya Bilal bertemu dengan Umayyah bin Khalaf ini dalam perang Badar, dan Bilal berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf. Dan inilah yang kemudian melatar belakangi seorang Safwan bin Umayyah bin Khalaf untuk semakin membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian bermuamalah dengan orang-orang yang membenci beliau tidak balas dengan kebencian yang lainnya, tapi justru beliau balas dengan apa? Dengan kebaikan. Pada akhirnya kemudian Safwan bin Umayyah ini masuk ke dalam agama Islam. Gara-gara apa? Gara-gara tadi. Ya, di saat Safwan bin Umayyah ini benci sama Nabi, tapi Nabi itu nggak pernah kemudian apa? Tidak berbuat baik kepadanya.
Bahkan dikasih 100 ekor unta, tambahin lagi 100 ekor unta, tambahin lagi 100 ekor unta, sampai akhirnya dia pun kemudian apa? Masuk ke dalam agama Islam karena melihat bagaimana kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang gak senang sama kita, apa? Cara ngadapinya gampang. Ya, apa? Kasih hadiah. Kalau bisa isiin apa? GoPay, ya. Kalau bisa transfer duit, insya Allah nggak akan benci lagi. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi pada saat membagi harta ghanimah di sini, Nabi lebih memprioritaskan pembagiannya. Beliau berikan kepada siapa? Penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Dan ternyata hal inilah yang kemudian menimbulkan perasaan hasad pada sebagian kaum Ansor. Maka kata sebagian kaum Ansor, ya, ketika Nabi memprioritaskan pembagian harta ghanimah kepada orang-orang Mekah yang baru masuk ke dalam Islam, faqala rajulun minal Ansor, maka berkata sebagian dari kaum Ansor, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhallahi azza wa jalla. Demi Allah, pembagian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pembagian yang zalim, pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, Nabi dituduh seperti apa? Seperti itu. Nabi dituduh tidak apa? Tidak adil. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau pada saat perang Hunain, itu kan pada saat perang Hunain, kaum muslimin itu kalah lebih dulu, dipukul mundur terlebih dahulu. Karena ketika kemudian para sahabat ini sampai di Hunain, sedangkan orang-orang kafir ketika itu sudah lebih dulu sampai di Hunain dan dalam keadaan siap untuk apa? Untuk berperang. Mereka sudah menempatkan para pemanahnya di tempat yang tinggi, sehingga ketika kemudian kaum muslimin baru masuk ke Hunain, diserang secara mendadak oleh orang-orang kafir. Akhirnya kaum muslimin kaget, yang membuat sebagian besar di antara mereka kemudian apa? Kabur dari medan pertempuran. Pada saat kabur dari medan pertempuran, Nabi teriak. Nabi panggil agar kemudian kaum muslimin itu balik kembali menuju medan pertempuran. Tapi karena suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu apa? Lantang, maka tidak didengar oleh para sahabat. Akhirnya kemudian Nabi memerintahkan paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini beliau dikenal sebagai sosok sahabat yang suaranya apa? Suaranya lantang. Akhirnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib panggil kaum muslimin, dan yang pertama kali dipanggil adalah kaum Ansor. Wahai kaum Ansor, kembalilah kalian, ya, kembalilah menuju medan pertempuran, hadapilah musuh-musuh kalian. Dan teriakan daripada Al-Abbas ini didengar oleh siapa? Al-Ansor. Akhirnya Al-Ansor kemudian balik kembali menuju medan pertempuran. Dan mengingat hal itu, apa kata kaum Ansor? Sebagian dalam mengatakan, pada saat masa-masa sulit aja, yang pertama kali dipanggil itu siapa? Orang-orang Ansor. Pada saat bagi-bagi ghanimah ternyata apa? Kita dianaktirikan. Ya, ini manusiawi hal-hal yang seperti ini. Kita udah capek kerja ibaratnya, tapi apa? Tapi minim apa? Penghargaan. Orang yang kerjanya santai-santai, tapi apa? Lebih mendapatkan penghargaan, bahkan gajinya lebih apa? Lebih tinggi dibandingkan yang apa? Yang kerjanya ya maksimal. Dan ini yang dikatakan oleh kaum Ansor. Lalu kemudian ya dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mendengarkan ucapan dari sebagian Ansar ini, beliau berkata, la aqulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku dengar dari perkataan Ansar ini akan saya laporkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicepuin sama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi nggak apa-apa kalau kemudian ada perkara-perkara yang kita rasa adalah perkara-perkara yang mungkar,
maka boleh untuk diadukan, boleh untuk dilaporkan kepada siapa? Kepada pihak yang berwenang, kepada pihak yang punya tanggung jawabnya. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena niatnya bukan untuk kemudian apa? Untuk adu domba, tapi niatnya adalah untuk kebaikan. Ya, agar kemudian kaum Ansar ini mendapatkan apa? Nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, lalu kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi. Pada saat itu Nabi sedang berada di tengah-tengah banyak sahabatnya. Fasarartuhu, lalu kemudian aku bisikkan dan aku ceritakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansar. Fashaqqa dzalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu. Maka mendengar cerita daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam geram, lalu kemudian beliau pun berubah apa? Wajahnya. Yang ini mengisyaratkan Nabi apa? Nabi marah. Wa ghadiba hatta wudittu anni lam akun akhbartuhu, dan aku melihat Nabi pada saat itu marah dan saya berharap ya tadi kalau bisa saya jangan apa? Ceritakan hal tersebut kepada Nabi, karena respon Nabi itu apa? Enggak baik. Nabi marah luar biasa ketika itu. Summa qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad udiya Musa bi aktsara min dzalika fa sabara. Sungguh Nabi Musa telah mendapatkan ucapan yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan ucapan yang kemudian diucapkan oleh sebagian kaum Ansar terhadap beliau. Falsabaru, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap apa? Tetap bersabar. Ya. Jadi ya jangankan kita apa? Kita kadang-kadang benar pun, dalam posisi benar pun kadang ada yang apa? Nyinyirin. Ya. Nabi saja yang kemudian setiap apa yang menjadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti berdasarkan wahyu dari siapa? Wahyu dari Allah. Bahkan ada yang apa? Yang nyinyirin. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan Pak, pada saat itu kemudian Nabi segera memberikan klarifikasi kepada para sahabatnya, terutama kaum Ansar. Nabi panggil kaum Ansar, lalu kemudian Nabi jelaskan alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan harta-harta ghanimah tersebut kepada siapa? Kepada orang-orang Mekah yang baru masuk agama Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya sebentar saya lupa ucapan beliau. Beliau mengatakan, inni u'tiyar rajula wa ada'ur rajula. Saya kadang-kadang memberikan ya harta ghanimah ini kepada sebagian orang dan sebagian yang lainnya tidak saya berikan kepada mereka apa? Harta ghanimah. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minnal ladhi u'ti. Dan ketahuilah orang-orang yang saya tidak berikan kepada mereka harta ghanimah itu justru adalah orang yang lebih saya sayangi, lebih saya cintai dibandingkan dengan orang-orang yang saya berikan kepada mereka apa? Harta ghanimah. Wa u'ti aqwaman lima fi qulubihim minal jaza'i wal hala'i. Nabi katakan, saya berikan harta ghanimah ini khusus kepada mereka-mereka yang keimanannya belum apa? Belum kuat, karena masih apa? Masih baru masuk agama Islam. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khairi minhum. Amr bin Taghlib. Lalu kemudian kata Nabi SAW, adapun orang-orang yang saya tidak berikan kepada mereka harta ghanimah, karena saya yakin mereka sudah cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka tentunya jauh lebih mencintai Islam, mencintai iman dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan materi-materi yang sifatnya apa? Yang sifatnya duniawi. Dalam yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW kemudian berkata, ama tardawna an yarji'an nasa bid dunya wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum. Wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak ridha
kalau kemudian orang-orang ini pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa harta-harta mereka, tapi kalian kaum Ansor, kalian pulang menuju ke negeri Madinah dengan membawa siapa? Membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri kalian. Lau salakan nasu wadiyan wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau misalkan orang-orang menempuh satu perjalanan, mereka tempuh jalan yang A, sedangkan kemudian Ansar menempuh jalan yang B, maka justru yang saya akan ikuti adalah jalan yang ditempuh oleh siapa? Yang ditempuh oleh kaum Ansar. Ya, jadi tidak selalu yang Nabi berikan kepada mereka harta ghanimah itu adalah orang yang justru lebih dicintai oleh Nabi. Enggak. Ya. Kenapa orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan hak bagian dari harta ghanimah? Karena mereka adalah orang-orang yang perlu dikuatkan imannya, dikuatkan apa? Islamnya. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang memang di awal-awal Islamnya, dia Islamnya karena apa? Karena dunia. Ya, karena apa? Karena dunia. Tapi nanti dengan semakin dia berproses menjalani keislamannya, maka kemudian imannya akan semakin kuat sehingga tidak ada di muka bumi ini yang paling dia cintai dibandingkan dengan agama Islam. Bahkan Islam ini akan menjadi sesuatu yang dia cintai melebihi daripada kecintaannya terhadap dunia beserta dengan apa? Beserta dengan isinya. Nah, jadi ini Pak, ini baca Pak, perang Hunain ini ya luar biasa. Ya, bagaimana ya banyak sekali faidah dan hikmah yang bisa diambil dari ya peperangan Hunain ini. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab as-sabru ala adan nas, bersabar atas setiap keburukan dan gangguan yang datang dari orang lain. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan bab yang berikutnya, yaitu bab hijratu al-muslimi, bab berkaitan tentang mendiamkan orang lain, tidak mengajak ngobrol orang lain. Itu namanya apa? Hajar. Ya, jadi tidak ya mengajak ngobrol orang lain. Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis terkait tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memboikot keponakannya sendiri, yaitu Abdullah bin Zubair ibnul Awwam. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Haris, yang mana Auf bin Haris ini adalah salah satu keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha dari jalur ibunya. Ya, dari jalur ibunya. Bahwasanya suatu ketika anna Aisyah radhiyallahu taala anha huddisat. Aisyah pernah diceritakan oleh Auf bin Haris anna Abdullah bin Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Suatu ketika Abdullah bin Zubair pernah mengomentari Aisyah, karena Aisyah ini adalah sosok yang dermawan Pak, ya, ringan tangannya, sehingga suatu ketika karena saking ringan tangannya ini, ya hal ini ternyata tidak disukai oleh Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ya, padahal beliau sendiri yang mempersaksikan. Abdullah bin Zubair bin Awwam mengatakan bahwasanya kalau ada dua wanita yang paling dermawan ya di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang tersebut adalah Aisyah dan juga Asma. Baik Aisyah dan Asma ini dua-duanya adalah putri siapa? Putri Abu Bakar. Jadi subhanallah. Ya, yang namanya buah itu jatuh tidak jauh dari apa? Dari pohonnya. Sedangkan kita tahu Abu Bakar itu juga adalah sosok yang dermawan, pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah,
Ketika ditanya sama Nabi, apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Umar mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan pernah bisa mengalahkan apa? Sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ini bagaimana pengaruh kesolihan orang tua itu akan sangat berpengaruh terhadap kesolihan siapa? Anak-anaknya. Maka kalau kita pengen anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang solih, maka kewajiban dan tugas kita yang pertama sebagai orang tua adalah kita harus menjadi apa? Ayah yang solih juga, menjadi orang tua yang solih. Kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana mungkin kita berharap bayangan itu akan lurus kalau bendanya itu apa? Bengkok. Ada enggak, Pak? Pernah ngeliat enggak? Ada benda yang bengkok tapi apa? Bayangannya lurus, kan enggak. Kalau bendanya bengkok ya pasti bayangannya juga apa? Ikut bengkok. Kalau bendanya lurus ya bayangannya lurus. Bendanya itu adalah orang tua, bayangan itu adalah potret anak-anak kita. Kalau kita pengen anak-anak kita lurus, ya kemudian kita sebagai orang tuanya dulu yang harus dibenerin. Ya. Nah, ini Aisyah dengan Asma, dua ini adalah merupakan wanita yang paling dermawan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apa yang dia punya, beliau sering sedekahkan. Dan hal ini dirasa memberatkan bagi Abdullah bin Zubair yang statusnya ketika itu masih kerabat Aisyah, keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian kata Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, Aisyah hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah dia menghentikan perbuatannya dengan sendiri, atau saya yang akan menghentikannya. Artinya jangan terlalu apa? Terlalu dermawan juga. Kalau enggak, saya yang akan paksa dia untuk menghentikan perbuatan-perbuatannya tersebut. Faqala, lalu kemudian ketika Aisyah mendapatkan info tadi dari Auf bin Haris, beliau bertanya, ahwa qala hada, benar dia mengucapkan perkataan yang seperti itu? Qalu na'am. Lalu kemudian kata Auf bin Haris, benar, dia yang langsung mengucapkan perkataan itu. Qalat Aisyah, lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, huwa lillahi alayya nadrun alla ukallima ibna Zubairi abadan. Demi Allah, saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mulai hari ini saya tidak akan pernah lagi berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Artinya apa? Aisyah memboikot keponakannya sendiri, yaitu Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena beliau sakit hati dengan ucapan Abdullah bin Zubair tersebut. Fastashfa'a ibnu Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha iyyahu. Dan ini berlangsung lama sekali, ya. Dan diboikotnya Abdullah bin Zubair ini ternyata menyebabkan Abdullah bin Zubair ini apa? Ya, merasa sedih karena lama sekali Aisyah itu tidak menyapa beliau. Akhirnya beliau minta bantuan kepada sahabat-sahabat muhajirin agar bisa melobi Aisyah, agar Aisyah berkenan untuk kemudian berbicara lagi dengan Abdullah bin Zubair. Faqalat, kata Aisyah, wallahi la usyaffi fihi ahadan abadan. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah, tidak ada orang yang akan bisa mengubah keputusanku, ya, wala atahannas ila nadari, dan saya tidak akan kemudian membatalkan nadar saya, janji saya untuk tidak berbicara kepada Abdullah bin Zubair. Falamma tala dzalika ala ibni Zubair kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yagud wa huma min Bani Zuhra. Lalu kemudian boikot yang dilakukan oleh Aisyah ini terus berlangsung sampai kemudian ada sebuah inisiatif dari dua orang dari Bani Zuhrah, yang ini juga adalah merupakan kerabat siapa? Kerabat Aisyah radhiyallahu taala anha.
Yang mana Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad ini punya usulan. Ya, punya usulan apa? Biarkan kami yang antarkan kamu ke rumah siapa? Ke rumah Aisyah. Karena biasanya kalau kami yang datang ke rumah beliau, beliau akan senantiasa membukakan pintu rumahnya. Pasti akan diberikan izin untuk masuk ke rumah Aisyah. Akhirnya benar. Ya, ketika kemudian dua orang ini ya bersama dengan Abdullah bin Zubair mendatangi rumah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu kemudian kedua orang ini mengetuk pintu ya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha seraya mengatakan assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan salam, lalu kemudian minta izin sama Aisyah, anadkhul, boleh enggak bagi kami untuk apa? Untuk masuk. Di sini kalimatnya kami. Dan Aisyah ketika itu enggak tahu kalau bersama dua orang ini siapa? Abdullah bin Zubair. Ngiranya Aisyah hanya dua orang saja, yaitu Miswar dan Abdurrahman saja. Faqalat Aisyah, lalu kemudian Aisyah berkata, udkhulu, ya silahkan kalian masuk. Qala, lalu kemudian kata Miswar dan Abdurrahman, kulluna ya ummal mu'minin, apakah semua kami ini boleh masuk wahai ummul mu'minin? Faqalat na'am, lalu kemudian kata Aisyah, iya kalian semua boleh masuk. Udkhulu kullakum, silahkan kalian semua masuk. Wala ta'lamu anna ma'aha ibna Zubair, dan ketika itu Aisyah enggak tahu kalau yang bersama Miswar dan Abdurrahman adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair pun masuk ke dalam. Ya, masuk ke mana? Ke dalam. Falamma dakhala ibnu Zubair al-hijab fa'tanaqa Aisyata wa tafiqa yunashiduha yabki. Ya, lalu kemudian pada saat Abdullah bin Zubair ini masuk ke mana? Ke rumah Aisyah, maka beliau kemudian sambil menangis ya minta agar Aisyah membatalkan nadarnya, agar berhenti memboikot beliau. Wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha illa ma kallamathu wa qabilat minhu wa yaqula innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah fa innahu la yahilla li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Lalu kemudian Miswar dan juga Abdurrahman juga minta kepada Aisyah untuk membatalkan nadarnya, dan mereka berdua mengingatkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari berapa? Lebih dari tiga hari. Jadi batasnya 3 hari, Pak. Jadi kalau kita mau kesel sama saudara kita karena perbuatannya yang tidak baik, boleh kesel, boleh didiamkan, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari berapa? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini waktu yang diberikan oleh Nabi SAW untuk kita mengelola kemarahan kita, mengelola kekesalan kita. Tapi kalau sudah 3 hari, maka sudah tidak apa? Tidak boleh, la yahillu. Artinya kalau kita lakukan lebih dari 3 hari, maka di hari yang keempat, 5, 6 dan seterusnya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama yang dimaksudkan dengan 3 hari ini adalah 3 hari 3 malam. Jadi kalau misalkan mulai hari ini zuhur hari Senin ini kita mendiamkan seseorang karena kita kesel sama dia, kecewa sama dia, maka batasannya sampai kapan? Selasa, Rabu, Kamis, waktu zuhur. Lebih daripada itu enggak boleh. Lebih itu bahkan sampai asarnya itu enggak boleh. Jadi waktunya hanya 3 hari 3 malam. Ya, jadi ini ya luar biasanya. Bagaimana ya ketetapan yang ditetapkan dalam syariat kita. Jadi kalau kita punya marah, kecewa, ya wajar manusiawi. Tapi dikasih waktu, ya enggak boleh lebih dari 3 hari. Lalu kemudian qala falamma aksaru ala Aisyah minat tadhkirati wat tahrij. Ya, mereka terus ulang-ulangin nasihat yang disampaikan oleh Nabi, enggak boleh kemudian mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Lalu akhirnya kemudian apa? Aisyah pun luluh, lalu kemudian beliau pun menangis. Wa taqul, lalu kemudian beliau berkata,
inni qad nadartu wan nadaru syadid. Sungguh saya telah bernadar dan nadar ini adalah nadar yang apa? Yang berat. Falam yazala biha hatta kallamat Ibn Zubair wa a'taqat fi nadriha arba'ina raqabah. Ya, sampai kemudian pada akhirnya beliau pun memutuskan untuk apa? Membatalkan nadarnya, dan konsekuensi dari membatalkan nadar maka harus ada apa? Kafarahnya, harus bayar apa? Kafarahnya. Ya. Jadi kalau kita bernadar, ya, kalau kita bernadar lalu kemudian kita ingin melanggar nadar kita, maka harus bayar apa? Kafarahnya. Apa kafarah? Kafarah daripada apa? Melanggar nadar. Salah satunya adalah dengan membebaskan apa? Membebaskan budak. Pada akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha membebaskan setidaknya ada 40 orang budak sahaya yang dibebaskan oleh siapa? Aisyah. Padahal harusnya berapa? Cukup satu saja. Tapi karena merasa bahwasannya kesalahan beliau itu besar, nadarnya adalah nadar yang besar untuk kemudian beliau batalkan, akhirnya kemudian beliau memutuskan untuk apa? Untuk membebaskan bukan satu orang budak, tapi sampai 40 orang budak. Ya, sampai 40 orang budak. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara terkait tentang hukum mendiamkan saudara semuslim, hukum asalnya itu boleh atau tidak? Boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Tapi apa? Tapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Tapi ini dalam perkara-perkara yang sifatnya apa? Sifatnya duniawi. Tapi kalau misalkan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara kita itu dalam pelanggaran masalah agama, maka boleh didiamkan tanpa jangka waktu tertentu sampai kita rasa dia menyadari kesalahannya, lalu kemudian memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah mendiamkan siapa? Sebagian sahabatnya yang tidak ikut perang apa? Perang Tabuk. Didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian turun ayat yang benar-benar menjelaskan bahwasanya 4 orang ini telah diterima taubatnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam kita mendiamkan orang lain ini harus dilihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau misalkan dengan didiamkan dia justru makin jauh sama Allah, maka pada saat itu tidak disyariatkan untuk mendiamkannya. Tapi kalau kemudian dengan mendiamkan itu efektif, dia semakin sadar dengan apa yang menjadi kesalahannya, maka pada saat itu mendiamkan di sini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya, ini yang dimaksudkan dengan apa? Dengan mendiamkan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di sini, Pak. Iya. Gaya kata Pak Luki. Betul. Iya, terkait dengan nazar tadi. Iya. Nazar tadi ini zaman dulu saja sudah ada ya. Nazar dalam hal, kalau saya bukan suatu hal yang baik, tapi suatu hal yang buruk. Nazar mendiamkan seseorang. Nazar berarti ada nazar yang buruk, nazar juga bisa yang buruk. Iya. Tidak selalu nazar itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian untuk melepas nazar. Untuk apa? Melepas ya, membatalkan nazar. Apakah sekarang masih ada istilah budak yang dibebaskan, atau ada berupa jam atau apa ya? Seandainya kita melakukan suatu nazar dan membatalkannya, apakah alternatifnya sesuai yang tadi dapat kita lakukan atau dalam bentuk lain? Baik. Kemudian satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Apa tadi? Ya, itu dulu. Satu lagi dulu Pak ya.
Baik, masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi terkait tentang nadar. Jadi orang kadang bernadar itu bisa nadarnya adalah dalam hal maksiat kepada Allah dan bisa juga nadarnya dalam ketaatan kepada Allah. Maka ketika seseorang itu bernadar dalam perkara maksiat kepada Allah, maka nggak boleh dia apa? Nggak boleh dia jalankan, harus dia batalkan, harus dia langgar. Dan ketika dia melanggar nadarnya, dia juga tetap dikenakan apa? Dikenakan kafarah. Tapi kalau kemudian nazarnya misalkan dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka harus apa? Dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, berarti dia membatalkan nadarnya, dan membatalkan nadarnya juga harus membayar apa? Membayar kafarah. Dan yang namanya kafarah nadar itu sama seperti kafarah sumpah. Kalau orang melanggar sumpahnya, dia juga berkewajiban untuk membayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Kafarahnya satu di antara tiga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah katakan, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Jadi ada 3 kafarah. Yang pertama adalah membebaskan 1 orang budak. Kemudian yang kedua adalah apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Dan yang ketiga adalah berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, ini adalah apa? Kafarah dari orang-orang yang melanggar janjinya, yang melanggar sumpahnya, yang melanggar nadarnya. Ya, yang melanggar sumpahnya, yang melanggar nadarnya. Sebagian ulama membahas apakah tiga ini pelaksanaannya itu harus secara berurutan atau kemudian boleh memilih salah satunya. Itu kan tadi urutannya adalah yang pertama apa? Ngasih makan 10 orang miskin, atau kemudian yang kedua membebaskan budak, atau kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Puasa 3 hari. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini diurutkan dari yang awal. Kalau yang awalnya nggak mampu, baru kemudian ke yang kedua nggak mampu, baru kemudian yang ketiga. Bukan kemudian dipilih mana yang paling mudah. Sama persis seperti ya hukuman dan kafarah bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu kan ada kafarahnya. Di antara kafarahnya adalah membebaskan budak. Kemudian yang kedua adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, baru kemudian ngasih makan berapa orang? 60 orang miskin. Itu dilakukan secara berurutan. Jadi bebasin budak dulu. Kalau nggak bisa bebasin budak karena memang zaman sekarang nggak ada budak, maka beralih yang kedua dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya kafaratnya adalah membebaskan budak saja, tapi bisa beralih ke kafarah yang lainnya, yaitu apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarahnya, Pak. Nah, kemudian yang udah ya? Udah dijawab semua? Udah ya, baik. Ingat yang ketiganya, Pak? Iya. Saudara muslim secara umum, terlebih lagi dia adalah kerabat kita. Makanya Nabi katakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudara semuslimnya itu lebih dari 3 hari. Nah, baik, ada lagi? Nah, kalau bisa. Terkait faedah pramuka itu kan melihat utamanya dari kapal. Saya
Iya. Jadi al-imamatu min Quraisy. Jadi salah satu ya pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tampuk kepemimpinan itu dari kalangan apa? Dari kalangan Quraisy. Ya, dari kalangan Quraisy. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Demikian yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.